Senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Di episode kali ini kita sudah kedatangan Dr. Dodi Kurniawan, spesialis ortopedi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala. Kita akan sedikit membahas mengenai ortopedi, tepatnya masalah gangguan osteoartritis. Langsung saja kita sapa dokternya daripada penasaran kan ya. Halo dokter. Halo Mbak Despira. Apa kabar nih dok? Baik. Sehat ya? Sehat. Sibuk sehat. dok? Iya. Pasiennya banyak ya dok ya? Amin. Oke dok, sebelum kita sharing mengenai ortopedi osteoartritis ini, boleh nggak dok sedikit memperkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah? Oke, selamat siang sahabat OBS. Saya Dr. Dodi Kurniawan, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Pusat Sita Nala. Oke dokter, mengenai osteoartritis ini ya dok, sebenarnya ini tuh penyakit apa sih dok? Oke, gini Mbak Despira, jadi osteoartritis itu adalah suatu penyakit degeneratif. Ya, degeneratif itu artinya penyakit yang akan muncul seiring dengan pertambahan usia. Bertambahnya usia maka akan meningkatkan risiko penyakit ini terjadi. Nah, osteoartritis itu adalah penyakit di mana terjadi peradangan sendi. Ya, peradangan sendi ini akan menyebabkan sendinya menjadi nyeri, bengkak, kemudian sulit digerakkan. Pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi-kondisi akhir bahkan menyebabkan terjadinya gangguan bentuk sendi. Ya, paling sering terjadi pada sendi-sendi yang ada pada bagian tubuh bagian bawah, terutama yang menumpu berat badan, kurang lebih seperti itu. Bisa di sendi panggul, bisa di sendi lutut yang paling sering, atau juga di sendi pergelangan kaki, sendi ankle, itu kurang lebih begitu. Biasanya ya dok, masyarakat awam tuh menyebut osteoartritis ini sama dengan pengapuran dok. Sebenarnya sama atau beda? Dan gejalanya itu rasa nyerinya tuh sama nggak antara tadi di pinggul, di bagian ankle, di bagian ke bawah lah tadi dokter bilangnya. Oke. Jadi gini Mbak Despira, osteoartritis mungkin dianggap sama osteoporosis mungkin ya Mbak ya. Kalau osteoartritis itu sama dengan pengapuran sendi lutut. Jadi pengapuran sendi. Jadi sebenarnya osteoartritis itu adalah pengapuran. Kenapa disebut pengapuran? Karena pada persendian itu biasanya yang harusnya halus karena ada tulang rawan, maka seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan proses penuaan, lapisan tulang rawannya akan semakin hilang. Sehingga yang ada itu tulang, sehingga dia mengeras. Perlindungannya semakin berkurang. Nah, itu yang disebut sebagai proses pengapuran. Mungkin yang agak berbeda sedikit adalah antara osteoartritis yang mismatch atau misleading dengan osteoporosis. Jadi kalau osteoartritis itu peradangan sendi, sedangkan osteoporosis itu adalah berkurangnya kepadatan tulang. Nah, itu mungkin yang sering mismatch misleading di masyarakat. Tapi sebenarnya osteoartritis itu sama pengapuran sendi itu adalah yang sama. Nah, untuk gejalanya sendiri itu kurang lebih sama. Ada nyeri yang dirasakan oleh pasien, terutama di pagi hari. Ya, ketika pasien itu baru bangun tidur misalnya dia. Artinya pasien dalam posisi yang statis dalam waktu yang lama, kemudian tiba-tiba menggerakkan sendinya, dia merasakan kaku, merasakan nyeri dan kram gitu nggak? Kram ya mungkin kadang-kadang terjadi, tapi yang paling sering adalah nyeri. Kemudian yang kedua adalah bersuara sendinya. Jadi ketika digerakkan dia bunyi klak. Sering tuh pasiennya datang, dok, saya ini selain sakit, kalau saya gerakin nih lutut saya atau panggul saya kok bunyi ya dok, kerak gitu. Kemudian sendinya bengkak, kadang-kadang juga hangat kalau diraba. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu bentuk sendinya yang sudah berubah. Jadi kalau sendi lutut itu pada umumnya dia agak sedikit menekuk ke dalam. Pada kondisi-kondisi tertentu dia bisa menekuk ke dalam sekali. Ini pada kondisi valgus, atau dia menekuk keluar seperti bentuk oleter O dia. Ya, pada kondisi-kondisi yang berat. Kurang lebih seperti itu Mbak. Terus ya dok, osteoartritis ini itu tuh gejalanya apa sih penyebab dari penyakit ini, gangguan sendi ini itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya osteoartritis atau pengapuran sendi itu bisa kita bagi jadi dua nih Mbak. Jadi ada osteoartritis yang primer dan osteoartritis yang sekunder. Nah, untuk osteoartritis yang primer ini adalah osteoartritis atau pengapuran sendi yang terjadi memang pure karena proses degenerasi, pure karena proses penuaan. Ya. Asli karena bertambahnya umur, benar. Kemudian osteoartritis yang sekunder, ini osteoartritis yang tidak hanya terjadi karena proses penuaan, bisa terjadi karena proses-proses yang lain atau karena penyakit-penyakit yang dialami oleh pasien. Misalnya nih, karena kegemukan, obesitas, karena riwayat trauma atau riwayat kecelakaan sebelumnya yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian karena penyakit-penyakit lain nih, misalnya
penyakit rematik, kemudian hiperkolesterolemia, diabetes. Orang diabetes kan rata-rata gemuk ya, rata-rata obesitas kan. Karena kan kebanyakan gula ya dok ya. Nah itu. Atau kemungkinan terjadi gangguan pada persendian, penyakit-penyakit persendian yang lain menyebabkan persendiannya itu kekurangan suplai oksigen, kekurangan suplai nutrisi sehingga terjadi kerusakan pada permukaan sendi. Jadi itu namanya osteoartritis yang sekunder. Jadi ada dua ini ya. Sekunder dan primer. Primer dan sekunder. Tapi yang paling banyak adalah osteoartritis yang primer karena memang proses penuaannya dia. Oh emang asli ya dok. Betul. Ya. Karena bertambahnya usia. Semua juga saya Mbak Despira juga punya resiko yang sama untuk terkena kayak itu. Walaupun saya masih muda lah ibaratnya ini. Walaupun. Jadi sebenarnya secara umum nih, kalau saya berbicara dengan pasien-pasien saya dengan masyarakat itu, osteoartritis itu faktor risikonya ada dua. Yang bisa dirubah faktor risikonya dan faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Ada yang modifiable, ada yang non modifiable. Nah, faktor risiko yang tidak bisa dirubah itu adalah usia. Nah, usia kan nggak bisa dimundurin tuh Mbak ya. Nah, bisa kalau dimajuin ya bisa. Jenis kelamin, nah ini agak jenis kelamin nih kan nggak bisa dirubah nih. Faktor risiko, iya betul. Terutama pada wanita nih. Oh wanita. Jadi lebih sering. Wanita lebih sering menderita, terutama pada wanita-wanita yang sudah menopause. Oke. Nah, betul. Nah kemudian berikutnya adalah faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Contoh berat badan. Ya, kemudian penyakit-penyakit yang tadi tuh diabetes, hiperkolesterolemia dan sebagainya itu kan bisa dikontrol tuh. Dan juga aktivitas nih. Nah, aktivitas apa nih dok yang bisa memicu terjadinya osteoartritis ini, terutama aktivitas yang melibatkan sendi lutut, terutama aktivitas yang melibatkan berat badan atau aktivitas-aktivitas yang menumpu beban. Misalnya nih, saya di pasien gitu, perempuan atau laki-laki pekerja usianya 50 tahun, dok, ini saya udah mulai nyeri nih. Kita tanya, Pak, ini ada aktivitas apa Pak nih sehari-hari kerjaannya apa? Dok, saya kuli panggul gitu. Oh, ditanya juga ya? Ditanya juga. Iya, dok, saya ini kuli panggul loh. Bener, berarti dia mengangkat beban berat. Kalau kuli panggul dia kan kerja terus nih. Atau misalnya, dok, saya nih OB yang sering ngangkat-ngangkat galon apa dan lain sebagainya dalam jangka waktu yang lama itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa mempengaruhi dan memicu terjadinya osteoartritis. Ini ya, dok ya. Betul. Nah itu yang bisa kita modifikasi. Biasanya sih. Nah satu lagi yang sering nih gini nih, dok, saya kerjanya di lantai 3 tapi nggak ada lift tempat kerja saya. Ya ampun dok. Mau nggak mau saya naik turun tuh. Atau misalnya dok, saya nih, misalnya kadang-kadang orang di rumah gitu, misalnya orang tua tinggal di lantai 2, anaknya di lantai 1. Nah terbalik itu kan terbalik. Biasanya saya saranin tuh, Bu, naik turun tangga yang kayak begitu-begitu mesti dihindarin tuh aktivitasnya karena menumpu berat badan. Berdiri lama-lama, jalan yang jauh lebih dari 20-30 menit tuh udah kita nggak saranin lagi. Biasanya kita minta tuh, Bu, nanti tinggalnya tuker anaknya yang di atas, masih muda tuh, ibunya di bawah, sehingga aktivitasnya tidak membebani sendi lutut dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih begitu. Cuma kalau kayak gitu nggak boleh ngangkat yang berat-berat juga ya dok? Dihindari, sebisa mungkin kalau bisa dihindari. Oke dok. Gitu. Terus pemilihan pengobatan apa saja yang tersedia di RSUP Dr. Sitanala ini untuk mencegah osteoartritis ini dok? Oke, sebenarnya osteoartritis ini kan penyakit degeneratif ya Mbak ya. Saya bicara ini dulu deh, penanganannya secara garis besar. Iya, yang di RSUP ini dok. Oke, jadi kalau untuk mencegah, ya pertama kita kan nggak mungkin nggak tua ya Mbak ya. Iya pasti bertambah usia. Nah jadi itu tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita cegah adalah satu, kita menjaga berat badan kita pada berat badan ideal. Harus. Yang paling simpel adalah bagaimana sih dok berat badan ideal saya berapa gitu ya. Yang pertama tinggi badan. Kalau laki-laki ini tinggi badannya dikurangi 100, maka itu berat badan ideal. Misalnya saya ini 174 cm, maka berat badan ideal saya adalah 74 kilo kurang lebih. Ya plus minus 5 kg. Oke. Perempuan misalnya Mbak Despira nih berat badannya 160 gitu, dikurangi 100 berarti berat badan idealnya 60-an kilo. Nah kalau misalnya berat badannya Mbak Despira sekarang 80 berarti kan mesti turun lagi kan. Nah, targetnya kurang lebih segitu. Kemudian yang kedua, menghindari melakukan aktivitas-aktivitas yang menumpu berat badan pada sendi lutut dalam jangka waktu yang lama. Kayak yang saya bilang tadi, hindari naik turun tangga. Ya, hindari mengangkat beban berat. Menghindari berdiri lama-lama atau jalan yang lama lebih dari setengah jam, 20-30 menit itu mesti dihindari. Kalau dok, saya nggak bisa nih dok, saya mesti berdiri, saya ngajar nih guru misalnya. Oh nggak apa-apa Bu, tapi nanti setiap 15 menit ibu itu ngajar berdiri, ibu duduk. Nah sambil menjelaskan gitu. Jadi jeda dulu, kita berikan kesempatan sendi itu untuk recovery dulu, itu kurang lebih. Kemudian juga
dengan cara berolahraga. Dok, olahraga yang seperti apa nih yang bagus? Kalau misalnya pasien ini masih usianya muda nih di bawah 40, silahkan mau olahraga berat badannya ideal, silahkan berolahraga apapun. Ya tidak ada pantangan, tapi jangan sampai mencederai lutut. Ya jangan sampai Intinya hindari cedera lutut pada lutut. Kemudian kalau misalnya nih pasiennya sudah, dok saya ini udah usia 50 tahun gitu, udah usia 55 tahun, saya mesti apa? Oke, ibu boleh berolahraga, tapi olahraganya jangan sampai yang menumpuk berat badan pada sendi lutut dalam jangka waktu yang lama. Pilihannya ada dua, boleh bersepeda, mau sepeda yang konvensional yang digayung sendiri jalan, oke silahkan. Mau sepeda yang statis yang diem, yang ibu misalnya Mbak Despira sambil nonton, atau mamahnya misalnya sambil nonton Korea atau nontonnya Mama Dede, silakan gitu sambil setengah jam, ya kan? Setengah jam boleh, nggak apa-apa. Gitu, silakan. Sampai olahraga itu yes, betul. Atau misalnya berenang. Nah, karena berenang itu selain melatih persendian juga melatih otot-otot anggota gerak dan otot-otot dasar tubuh. Pertanyaan lagi nih, dok gimana kalau saya nggak bisa berenang nih gitu ya? Iya, biasanya kan juga banyak dok pasien kan ibu-ibu gitu, dok saya ini nggak bisa berenang. Maksud saya gitu. Juga dok. Gimana nih dok, saya ini dok? Nggak apa-apa bu, ibu boleh, ibu datang aja ke kolam renang, cari kolam renang yang setinggi dada airnya, ibu jalan di kolam renang itu 20 menitan lah, biar nggak terlalu kembang tangannya atau kulitnya. 20 menitan jalan di tepinya. Nah dok, tapi kan menumpuk berat badan juga jalan gitu 20 menit. Oh enggak bu, karena ketika ibu berjalan di dalam air, maka berat badan ibu itu ditahan sama berat jenis airnya. Ya, agar lebih ringan sih kalau di dalam kolam renang itu. Betul, jadi di kolam renang dengan berlatih berjalan aja, jadi ototnya dilatih dengan, kan jalan di kolam renang tuh berat loh mbak, berat. Nah, otot-ototnya dilatih dan sendinya pun rentang geraknya juga tetap terlatih gitu loh. Jadi dengan seperti itu banyak pasien-pasien kita yang justru membaik kondisinya. Justru kualitas hidupnya juga justru lebih baik ya. Cuman kadang-kadang masalahnya waktu, dok saya nggak sempat, dok saya ya untuk kesehatan sibuk ya mesti disempet. Iya, minimal 30 menit lah ya. Iya, 20-30 menit ya, 2 kali atau 3 kali seminggu gitu, sekali juga nggak apa-apa ya dok. Boleh. Terus nih dok, tadi kan dokter kebanyakan pasien itu orang yang sudah berumur ya dok. Betul. Terus osteoartritis ini sebenarnya bisa dicegah atau enggak sih dok? Waktu mudanya tuh kita harus melakukan apa gitu, apa pola hidup sehat, semoga itu bisa dicegah untuk di hari yang tua itu dok. Pola hidup sehat tuh harus ya mbak ya. Pola hidup sehat tuh harus artinya makannya harus baik, kemudian istirahatnya harus cukup, diselingi dengan olahraga. Itu 3 hal yang harus kita selipkan dalam kehidupan kita tuh. Kemudian kalau pencegahannya tadi saya udah bilang tuh, faktor-faktor resikonya yang bisa kita cegah, yang bisa diubah. Tapi kalau faktor risiko yang tidak bisa diubah kayak usia, jenis kelamin itu kan kita nggak bisa ubah. Nah, dengan menghindari faktor-faktor risiko yang bisa diubah ini, maka kemungkinan kita terkena osteoartritis akan semakin kecil. Ya, tapi faktor-faktor yang nggak bisa diubah kayak usia gitu kan kita mau nggak bisa ini ya. Dengan berusaha mencegahnya sudah baik. Nah, menyambung tadi di Sitanala bisa diapain aja nih dok pasiennya? Di Sitanala penanganan osteoartritis ini secara umum tuh ada 2 mbak. Penanganan konservatif, artinya penanganan yang dilakukan tanpa pembedahan. Tanpa dibedah dok. Tanpa dibedah dan terapi kayaknya. Ya, terapi pengobatan. Nah, yang kedua adalah penanganan yang operatif. Jadi ada konservatif dan ada operatif. Nah, yang konservatif ini pasien-pasien yang seperti apa dok? Nah, yang konservatif ini adalah pasien-pasien osteoartritis yang satu gejalanya masih gejala ringan. Ya, dia hanya kaku sendi, nyeri sendinya hanya pada saat di pagi hari ketika dia beraktivitas sudah oke. Kemudian pada pasien-pasien yang berat badannya masih tidak berlebihan, tidak overweight. Kalau dicek body mass indexnya, indeks massa tubuhnya masih di bawah 30, jadi masih bisa kita kontrol. Iya, benar dok. Kemudian pasien-pasien yang tanpa komorbiditas. Komorbid itu artinya penyakit-penyakit penyerta yang lain, diabetes, hiperkolesterolemia, asam urat dan lain sebagainya itu. Kemudian pada pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat trauma atau kecelakaan sebelumnya atau cedera lutut sebelumnya. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien seperti ini ketika dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang X-ray menunjukkan derajatnya derajat ringan sedang, maka kita akan arahkan untuk penanganan konservatif dulu. Even pada kasus-kasus yang berat, kita akan tetap coba untuk penanganan konservatif dulu. Konservatif itu artinya yang pertama diberikan pengobatan dulu. Pengobatan ada berupa pemberian obat anti nyeri, kemudian obat anti radang bisa diberikan, dan juga bisa diberikan multivitamin sendi, baik itu dalam bentuk oral diminum ataupun diberikan obat injeksi. Ya, obat-obat injeksi untuk melumasi sendi, kalau orang awamnya bilang itu bisa diberikan melumasi sendi. Nah, itu adalah
pengobatan. Nah, tata laksana konservatif berikutnya adalah dengan melakukan terapi fisik. Terapi fisik. Apa tuh dok? Nah, terapi fisik ini biasanya kami ini dokter ortopedi dan traumatologi akan berkolaborasi dengan dokter rehabilitasi medik. Ya, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi. Mereka akan membuatkan kita atau pasien kita itu program terapi untuk mempertahankan yang pertama adalah rentang gerak sendinya. Jadi dilatih tuh supaya sendi-sendinya dilatih ya dok supaya pasiennya rentang gerak sendinya diluruskan, ditekuk itu tetap pada kondisi yang optimal pertama. Walaupun dalam keadaan nyeri tuh dok. Kan diberikan obat nyeri tadi. Nah, diberikan obat nyeri. Jadi dilatih supaya nggak kaku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dilatih supaya gerakan ototnya itu masih tetap yang baik. Gerakan ototnya masih tetap optimal. Caranya dengan melatih bentuk dan melatih kekuatan ototnya. Ya, melatih kekuatan ototnya, ya, melatih kekuatan ototnya. Di samping itu juga bisa diberikan terapi-terapi yang lain seperti terapi laser, kemudian TENS, ya, kemudian ultrasound untuk mengurangi nyeri, membantu mengurangi nyeri. Nah, di samping itu tentu pasien kita encourage, kita motivasi untuk tetap bergerak, ya, untuk tetap beraktivitas dengan kita kontrol dengan pemberian obat-obat anti nyeri. Jadi pasien tetap bisa beraktivitas. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu di mana pasiennya sudah diberikan obat, ya, pasiennya sudah fisioterapi, atau misalnya pada pasien-pasien usia lanjut dengan komorbiditas yang banyak nih, penyakit-penyakit nyerinya banyak nih, Mbak. Dia minum obat banyak nih. Iya, udah kebanyakan minum obat dok. Banyak banget minum obat. Terus saya udah bosan nih minum obat. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa berikan opsi, ya, pilihan untuk dilakukan tindakan operasi. Tindakan operatif tadi konservatif, yang ini adalah tindakan operatif. Ya. Secara umum tindakan operatifnya ada 3. Yang pertama adalah tindakan penyesuaian bentuk sendi lutut dengan melakukan tindakan osteotomi namanya. Jadi pangkal tulang betisnya itu dilakukan operasi sehingga posisinya dibetulkan, sehingga sendinya menjadi pada posisi yang benar. Itu yang pertama. Kembali ke sedia kala. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang non obesitas, pada pasien-pasien yang usia muda tanpa penyakit-penyakit penyerta. Gitu. Dan biasanya pasiennya masih aktif bekerja dan kerusakan sendinya tidak dalam kondisi yang parah. Terlalu parah ya dok. Betul. Kemudian yang kedua nih adalah tindakan penggantian sendi lutut secara sebagian. Gimana tuh maksudnya dok? Jadi sendi lutut ini kalau kita perlihatkan dia ada sisi yang bagian dalam dan ada bagian luar. Nah, kadang-kadang dia hanya satu nih yang mengalami peradangan, sisi yang lainnya dia dalam kondisi yang baik. Nggak langsung semuanya kita ganti sendinya, Mbak. Jadi kita ganti sendinya di bagian yang mengalami kerusakan, mengalami pengapuran. Itu kita lakukan penggantian sendi sebagian. Tapi ada syaratnya. Pasiennya sebisa mungkin tidak boleh obesitas juga. Kemudian struktur di sekitar sendinya masih bagus. Urat-uratnya, ligamennya itu masih baik semua. Jadi strukturnya masih bagus. Kita lakukan partial knee replacement atau penggantian sendi sebagian. Nah, yang terakhir nih, ada namanya penggantian sendi lutut secara keseluruhan atau total knee replacement. Nah, pada kondisi ini biasanya kita lakukan pada pasien-pasien yang usia lanjut, kemudian dengan komorbiditas, kemudian juga struktur di sekitar sendinya sudah tidak optimal dan mungkin terjadi gangguan bentuk sendi lutut. Yang tadi saya bilang bisa dia letter O atau letter X. Kita bisa koreksi nih dengan melakukan tindakan penggantian sendi lutut secara total atau total replacement. Ya. Dan kabar bagusnya ya di Rumah Sakit Citanala kita udah bisa lakukan. Wow. Tindakan itu kita bisa lakukan dan ditanggung sama BPJS. Sendi secara total sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Citanala. Oke tuh sahabat OBS ya, jika mau membenarkan sendinya langsung saja datang menemui Dokter Dodi. Betul. Kita sudah bisa lakukan di sini dan hasil operasinya selalu kita pantau. Kemudian pasiennya juga kita minta untuk kontrol. Kita kolaborasi dengan dokter rehabilitasi medik atau dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk mengoptimalkan hasil operasinya. Tidak selalu pasien-pasien yang ditangani dengan konservatif itu hasilnya buruk, nggak selalu. Jadi kadang ada beberapa pasien yang dia sangat dengan dokternya, kemudian dia mampu menghindari faktor-faktor risikonya menjadi hasil yang baik. Tapi banyak juga pasien-pasien yang ternyata harus dilakukan tindakan operasi. Nah, tindakan operasi pun di sini tujuannya adalah pertama menghindarkan pasien dari rasa nyeri.
Ya, Hindari rasa hindari rasa nyeri nyeri. itu. Karena kalau udah nyeri itu pasti sakit Pasti ya nggak bisa dok. gerak, Nggak pasien bisa pasiennya nggak bisa beraktivitas juga beraktivitas. susah. Nah, kemudian yang kedua membetulkan struktur dari anggota gerak bagian bawah kakinya dengan sendi lutut yang sudutnya baik, sehingga pasien itu bisa bergerak dengan baik, bisa berjalan dengan baik, Beraktivitas lagi dengan beraktivitas normal dengan ya baik. dok. Nah, cuman kalau di Indonesia itu hal yang agak sulit kita capai secara penuh adalah orang Indonesia tuh semua umat yang ada di Indonesia hampir sebagian besar tuh aktivitas ibadahnya itu dalam bersujud ya Mbak. Jadi membutuhkan tumpuan lutut ini tumpuan sendi lutut dan gerakan sendi lutut yang menekuk full. Benar. Untuk bersujud. Hampir semua agama seperti itu. Ada yang seperti bersujud. Nah, itu yang biasanya kami encourage ke pasien kami, kita motivasi ke pasien kami, dan kami berkolaborasi dengan dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk mencapai pasien yang bebas rasa nyeri dan rentang geraknya kembali mendekati seperti normal, sehingga paling tidak dia bisa berjalan dengan baik tanpa nyeri dan juga bisa beribadah tanpa nyeri. Nah, jadi aktivitas tidak terganggu ya dok. Tidak terganggu gitu. Ngomong tadi dampak dari osteoartritis ini dok terhadap aktivitas sehari-hari biasanya mengganggu kualitas hidup seseorang nggak sih dok? Oke, jadi begini Mbak Despira, osteoartritis itu musuh terbesarnya adalah rasa nyeri. Nah, orang yang dengan rasa nyeri maka kualitas hidupnya tentu akan berkurang. Iya benar. Enggan bergerak, enggan beraktivitas karena nyeri kan susah dia bergeraknya. Sementara makhluk hidup itu salah satu syaratnya adalah dia bergerak. Iya benar. Kalau dia nggak bergerak, ya menuju makhluk yang tidak hidup gitu ya. Jadi gini, jadi ketika pasien itu dengan osteoartritis, kondisinya berat dengan berbagai macam komorbiditasnya, maka pasien itu akan mengalami fase imobilisasi. Dia tidak imobilisasi, jadi immobile, dia nggak bergerak. Ya, bisa dia duduk aja di kursi roda nih, atau bahkan dia lying down dalam waktu yang lama karena nggak bisa bergerak nih, gerak sedikit lututnya sakit nih. Nyeri. Tentu kualitas hidupnya pasti akan berkurang. Itu menurun. Yang paling menyulitkan pada kasus-kasus pasien yang sudah ada pada fase imobilisasi ini adalah yang pertama, terjadi kekakuan sendinya, geraknya susah. Terus yang kedua, terjadi penurunan bentuk dan massa otot, terutama di daerah dekat persendian tuh. Iya, benar. Kemudian ketiga, karena pasiennya itu tidak bergerak, enggan untuk bergerak karena nyeri, maka kepadatan tulangnya juga akan berkurang. Karena bisa rapuh ya dok. Bisa rapuh. Nah, tulang itu kan dia punya sifat yang khusus sendiri ya Mbak Despira ya. Jadi kalau tulang itu diberikan beban sesuai dengan berat badan fisiologisnya, berat badannya sendiri, maka tulang itu akan semakin baik kepadatannya, dia akan semakin kuat. Tapi ketika dia tidak dipergunakan, dia tidak diberikan beban yang sesuai, maka dia kepadatannya akan berkurang. Yang namanya disuse osteoporosis. Dan juga yang terakhir yang agak sedikit menyulitkan adalah pada pasien-pasien yang imobilisasi ini, itu dia akan lying down dalam jangka waktu yang lama, sehingga akan semakin mudah terserang penyakit pernafasan, saluran pernafasan. Ngaruh juga karena pernafasan. Kemampuan mengembangkan dadanya juga akan berkurang. Tentu risiko infeksi saluran nafas juga akan semakin meningkat. Akan terjadi. Betul, dan ini kalau semua digabungkan akan semakin membahayakan untuk pasien itu sendiri. Ternyata membahayakan juga ya dok ya. Betul. Apalagi kalau misalnya pasiennya, ini kita bicara kalau misalnya pasiennya masih aktif nih, pasiennya masih aktif, kemudian produktif gitu. Dengan keadaan nyeri kan pasti nggak bisa bekerja ya. Iya. Jadi susah untuk melakukan aktivitas, mencari nafkah akan semakin susah dan akan berpengaruh tidak hanya bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya atau bahkan bagi caregivernya nih. Susah mindahinnya, susah geraknya kan makin merepotkan gitu loh pada pasien-pasien ini, sehingga penanganan osteoartritis yang tepat kayak Mbak Despira bilang tadi, kalau bisa dicegah dengan mencegah faktor resikonya, itu akan semakin baik gitu. Ya, pola hidup sehat dari muda seperti ini dari sekarang ya dok ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar banget. Betul dok. Apa saja sih dok komplikasi yang bisa terjadi dari osteoartritis ini dalam jangka panjang? Yang seperti yang saya sampaikan tadi tuh Mbak, jadi bisa terjadi penyusutan massa otot. Oh bisa penyusutan tuh dok? Massa otot karena kan nggak bergerak, penyusutan kepadatan tulang, gangguan pernafasan, gangguan postur, ya. Kemudian juga kalau pasiennya lama pada posisi tertentu, misalnya tidur, juga bisa terjadi luka pada area-area yang tertumpu berat badan dalam jangka waktu yang lama. Kalau duduk begini terus-terusan pasiennya duduk, biasanya kulit di area bokong tuh akan semakin mudah lecet, apalagi kalau pasiennya gemuk.
Kalau dia itu juga mempengaruhi dong. mempengaruhi. Kalau misalnya pasiennya nggak bergerak, kan mau nggak mau dia tidur terus tuh, mau nggak mau dia duduk terus tuh Mbak. Jadi lecet, Jadi gampang lecet. Nah, kalau dipukul sedikit langsung kegores. lecet begitu ya. Itu namanya lupus decubitus kalau bahasa medisnya tuh. Kalau misalnya pasiennya jatuh pada kondisi imobilisasi dalam jangka waktu yang lama. Kalau udah luka, risiko infeksi yang tersebar semakin meningkat. Bisa ditangani secara tepat, Dok. Kalau bisa ditangani secara cepat, paling ideal sih kita cegah ya Mbak. Tapi kalau misalnya kita bisa memberikan saran kepada pasien untuk dilakukan pengobatan yang baik, pasiennya mau taat mengikuti anjuran dokter, menjaga berat badannya, tidak jatuh pada kondisi osteoartritis yang berat, itu sebenarnya pasien akan mengalami kualitas hidup yang lebih baik dengan penanganan osteoartritis yang tepat. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak taat, kadang-kadang tuh pasien di Indonesia tuh hidupnya terlalu nyantai gitu ya. Jadi sedentary life, makannya udah sembarangan, olahraga enggak, pola tidurnya juga kacau. Jadi ya semakin gampang kegemukan, semakin berat juga beban sendi lututnya, jadi semakin mudah terkena penyakit osteoartritis ini gitu kurang lebih. Oke Dok, tips nih Dok dari dokter cara mengelola osteoartritis ini untuk dalam kehidupan sehari-hari Dok. Jika udah terjadi gitu Dok, biar nggak tambah terpuruk lagi, tidak tambah parah gitu Dok. Jadi sebenarnya menjelaskan ke pasien bahwa penyakit osteoartritis ini adalah suatu penyakit yang muncul seiring dengan bertambahnya usia. Jadi pasien harus dibuat mengerti. Bu, ini penyakit yang hampir semua orang tua berisiko terkena penyakit ini. Apalagi tadi perempuan yang sudah menopause. Terus yang kedua bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan total. Artinya nggak bisa nih kayak misalnya, Dok bisa nggak sih nih lutut saya kembali kayak saya umur 20 tahun gitu. Kembali. Sama nih kayak Mbak Despira nih. Misalnya Mbak Despira udah umur 60 tahun gitu kan. Datang ke dokternya, Dok bisa nggak nih wajah saya kayak umur 20 tahun gitu. Tapi biasanya sekarang pengennya begitu Dok. Bisa dibikin. Jadi bisa di backup dibikin seperti umur 20 tuh bisa. Sama juga seperti misalnya osteoartritis yang tadi pada sendi lutut, sendi panggul. Bisa dengan memodifikasi gaya hidup, menurunkan berat badan, kemudian olahraga yang tepat. Sebenarnya itu bisa dibuat supaya sendinya tidak gampang jatuh ke kondisi osteoartritis. Tapi kalau misalnya kita, Dok, gimana nih kita nanganin ini? Yang pertama, diatur pola makannya. Pola makannya diatur. Kemudian yang kedua, kalau bisa berat badannya tidak naik deh. Ya kalau misalnya nggak susah nurunin, nurunin ya jaga ideal, jangan naik lagi deh. Iya, kalau bisa jangan naik. Kalau bisa jangan naik. Obesitas aja pokoknya. Betul. Penyakit ini tuh. Saya nanya, Dok, idealnya berat badan saya berapa sih? Tinggi badannya kurangin 100, itu berat badan ideal. Mendekati itu, jangan lebih banyak, kurang lebih 5 kg, ya it's okay lah ya, nggak masalah. Nah, kemudian sempatkan diri untuk berolahraga. Olahraga juga nggak diminta yang berat-berat kok. Tahu, jalan santai juga termasuk olahraga jalan santai aja 15-20 menit it's okay, nggak masalah. Kalau bisa bersepeda lebih bagus lagi. Jadi nggak menumpu berat badan. Mau sepeda konvensional mau sepeda statis juga Kalau bisa berenang lebih bagus berenang ya lebih bagus lagi bisa berenang. Dok, saya nggak bisa berenang, jalan aja di kolam renang. Itu semua akan membantu. Dengan bisa menjaga pola hidup kita dengan pola hidup yang baik, maka kemungkinan atau risiko kita terkena osteoartritis akan semakin mengecil. Pola hidup sehat yang bagus tentu akan sangat sulit dilakukan bagi setiap orang. Tentu ada prioritas, tapi dengan memprioritaskan kita hidup sehat. Kalau kita nggak sehat, nggak ada gunanya juga kita punya duit banyak. Iya benar. Kan sama, nggak ada juga gunanya kita punya duit banyak kalau dengkul kita pengapuran. Sama, karena sakit terus. Karena nggak bisa berangkat, nggak bisa dinikmati. Itu apa yang kita punya. Tidak bisa menikmati hidup. Tidak bisa menikmati. Lah gimana? Misalnya nih kita sudah usia 50 gitu, sudah ada pada usia peak. Saya pengen keluar negeri nih, pengen menikmati hasil. Udah kena osteoartritis duluan gitu. Nggak menikmati, nggak bisa ngapa-ngapain, mau jalan nyeri, juga nyeri gitu. Gimana kan udah nggak menikmati. Jadi sambil kita menjalani proses hidup kita ini kan, kita makin lama semakin tua, mudah-mudahan tidak ada sakit gitu. Misalnya kita menjaga berat badan kita, menjaga aktivitas kita, kemudian dengan tetap mencegah kemungkinan kita mengalami cedera. Olahraga pun juga jangan milih olahraga yang aneh-aneh deh. Ya nggak juga harus berat-berat nggak harus yang berat-berat, sehingga kita bisa mencegah kemungkinan terkena osteoartritis ini di kemudian hari, di saat
usia kita sudah memasuki usia senja. Tidak muda lagi ya dok. Sudah tidak muda. Kalau bisa sih muda seterusnya. Iya. Oke Gitu, kurang dokter, lebih. nih jika ada sahabat OBS yang Oke. ingin langsung konsultasi dengan dokter Dodi Oke. mengenai ortopedi, bisa dijumpai kapan saja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang ini dok. Oke, saya di Rumah Sakit Sitanala Tangerang ini di poliklinik ada di hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat, mulai dari pukul 8 hingga pukul 14. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan gawat darurat, misalnya ada kecelakaan, ada kecurigaan suatu patah tulang, kondisi yang gawat darurat, itu bisa Cedera itu bisa langsung ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala 1x24 jam 7 hari seminggu, kita bisa dikonsul kapan aja. Oke dokter, terima kasih ya dokter. Sama-sama. Sudah mau menyempatkan hadir di OBS di tengah kesibukan yang begitu padat dokter. Oke dok, sedikit pembahasan mengenai osteoartritis, mungkin sahabat OBS akan lebih bisa memahami dan menanganinya dengan tepat. Jika sahabat OBS memiliki gejala seperti tadi, bisa langsung berkonsultasi dan berobat langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Dah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sitanala hebat, masyarakat sehat.